Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kalau misalnya apa kabar, kalian jawab luar biasa, yes, yes, yes. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, walaupun sampai pada hari ini kita masih ibadah dari rumah, tetapi anak sekolah minggu harus tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita harus mempersiapkan sesuatu, yaitu mempersiapkan Alkitab kita, persiapkan hati kita, dan persiapkan pikiran kita. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, Miss mau ajak kalian menyanyikan satu lagu. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau masih memberikan berkat dan karunia-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita, Yesus Pokok, dan kita lihat caranya dengan penuh semangat. Yesus pokok dan kita laksanakannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita laksanakannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita laksanakannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Miss harap adik-adik sehat selalu. Nah, sebelum kita membaca epistel kita, ayo dipersiapkan dulu Alkitabnya. Epistel kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu.
Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan semuanya di dalam kehidupannya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu pujian Kasih Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Miss Iren harap adik-adik sekolah minggu dengan keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, yang menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amos 5 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Miss Iren bacakan untuk kita semua. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini Miss Iren punya cerita animasi anak sekolah minggu tentang hamba yang jahat. Kita dengar sama-sama ya. Hamba yang jahat dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Sekarang raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja.
Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Raja merasa kasihan kepada hamba besar, karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Dulu hamba kecil itu meminjam 100 dinar, sekarang hamba besar memintanya kembali. Hamba kecil tidak punya uang, lalu ia memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tetapi hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Di sekitar itu ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Teman-temannya memberitahukan kepada raja dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Nah adik-adik, setelah mendengarkan cerita tersebut, Miss Iren mau nanya, siapa yang mau jadi hamba yang besar? Siapa yang mau setelah dia diampuni, setelah dia ditolong, tapi tidak mau menolong lagi? Pasti tidak ada kan? Miss Iren percaya adik-adik sekolah minggu HKBP Kemenangan adalah orang yang mau mengampuni sesamanya dan mau menolong sesamanya. Nah sekarang Miss Iren mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Sungguh Senangnya Naik Kereta, karena sangat cocok dengan topik kita kali ini. Perbuatan yang tidak mau mengampuni, perbuatan yang tidak mau menolong sesamanya adalah kerja tangan iblis. Kalau misalnya kalian mau berbagi kasih dengan sesamanya, kalian mau mengampuni, kalian mau menolong sesamanya, berarti itu adalah kerja tangan Tuhan. Adik-adik terserah, adik-adik mau pilih ikut iblis atau ikut Tuhan Yesus. Kita bernyanyi Sungguh Senangnya Naik Kereta. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Yeay, melihat semangat adik-adik nih, Miss Iren yakin pasti adik-adik milih kereta yang besar dengan Tuhan Yesus sebagai supirnya menuju ke surga. Bener nggak? Pasti bener dong. Baiklah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Ibu jari, jari telunjuk. 1, 2, 3, ya. Ibu jari, jari telunjuk. Jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik sekolah minggu dapat menjadi anak yang mau mengasihi sesamanya, mau menolong sesamanya Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss. Kali ini Miss akan membacakan warta kita. Namun sebelum itu, Miss mau bertanya dengan adik-adik yang ada di rumah. Siapa adik-adik yang rindu dengan teman-temannya? Ayo angkat tangan. Wow, banyak sekali. Miss melihat ada ratusan orang dari sini. Sama, Miss juga rindu dengan adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, mari kita baca warta yang ada di slide berikut ini. Adik-adik diharapkan untuk mengumpulkan kreativitas maupun aktivitas adik-adik bersekolah minggu di rumah aja.
baik dalam file foto maupun file video, yang nantinya bisa dikirimkan melalui, yang pertama bisa dikirimkan melalui Google Drive, yang kedua bisa dikirimkan melalui grup FB HKBP Kemenangan, dan yang ketiga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau Telegram dengan nomor yang tertera. Nah, semua linknya bisa diakses pada deskripsi kolom di bawah ini. Nah, nantinya file yang adik-adik kirimkan akan ditayangkan pada saat ibadah selesai, supaya adik-adik bisa bertemu kangen, bersalam rindu dengan teman-teman sekolah minggu lainnya. Oh iya, adik-adik boleh ya berekspresi apa saja. Adik-adik bisa berfoto dengan hasil kreativitas adik-adik. Adik-adik bisa menanyakan kabar, mengucapkan selamat hari Minggu, dan bisa menitipkan pesan untuk rajin belajar, jaga kesehatan, rajin berdoa, dan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Boleh ya adik-adik berekspresi apa saja? Oke, baiklah. Sekian warta kita. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita sama-sama angkat lagu pujian Gowi Ya Tuhan bagi tema kami. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan Miss Grace. Kita akan membuat kreativitas untuk kali ini. Nah, apa ya yang harus kita buat? Miss sudah sediakan satu buah kertas ukuran A4. Ada pena, ada pewarna, ada penggaris, ada gunting, dan ada lem kertas. Kita akan membuat tangan doa. Pertama-tama, kita lipat kertas A4 menjadi dua bagian. Dilihat ya adik-adik. Lalu balik. Nah, setelah dibalik, letakkan jari adik-adik di atas kertas. Ambil penanya. Oke. Teng-teng, jadi. Sekarang kita akan gunting gambar tangan kita. Nah, kita gunting. Selesai. Lalu ambil satunya. Kita akan menggambar jendela. Miss buat satu jendela saja. Oke. Dan kita akan memotong jendelanya. Lihat ya adik-adik. Lipat, potong sedikit. Lalu nah, selesai.
Sudah jadi jendela kan? Oke. Sekarang di kertas yang satunya kita tempelkan lem kertas. Berikan pada lem kertas ini di pinggir-pinggirannya saja ya adik-adik. Tengahnya tidak usah. Oke. Kita tempelkan. Sudah? Lalu buat di setiap jari J, E, S, U, S. Jesus. Nah, jadilah seperti ini. Di sini bisa kita buka. Adik-adik boleh buat sebuah ayat Alkitab, ayat hafalan, atau doanya. Boleh tulis juga doa Bapa kami, atau doa apapun yang ada di hati adik-adik. Nah, lalu tutup. Nah, adik-adik boleh mewarnain pakai warna sendiri. Selamat berkreasi adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.